Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sama saya di Ahmad Sukari Channel. Kali ini saya akan membahas tentang putusan MK yang mengabulkan gugatan Partai Buruh dan Serikat Pekerja. Sekurang-kurangnya ada 20 pasal yang dikabulkan MK terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Saya fokus dari 21 pasal itu, saya fokus ke pasal 56 ya. Di sini memang beritanya di tanggal 1 November yang lalu, saya ambil dari CNBC Indonesia, bahwa lengkap ya putusan MK soal Undang-Undang Cipta Kerja atau Ciptaker. Buruh langsung sujud syukur. Akan tetapi ada bagi saya ini adalah sebuah, mohon maaf, bagi saya ini adalah sebuah mungkin blunder atau simalakama ya. Saya fokus ke pasal ya 56, di mana di sini saya langsung bacakan saja. Nih, berikut ini pembacaan putusan ini diwarnai dengan aksi unjuk rasa ribuan buruh di depan gedung MK dan patung kuda ketika MK mengetuk lalu mengabulkan sebagian besar gugatan uji materi. Para buruh merayakan dengan sujud syukur. Sekurang-kurangnya sedikitnya ada 21 pasal uji materi yang dikabulkan MK mengenai Undang-Undang Cipta Kerja. Apa salah satunya? Misalnya di sini menyatakan frase ya, pemerintah pusat dalam pasal 42 ayat 1, dalam pasal 81 angka 4 lampiran Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai menteri yang bertanggung jawab di bidang urusan ketenagakerjaan ya, inkasuk Menteri Tenaga Kerja. Sekali lagi saya fokus ke pasal 56. Nah ini ya, pasal 56 menyatakan ayat 3 nih, ayat 3. Saya akan buka Undang-Undang Cipta Kerjanya yang sudah ada, di mana ketentuan pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut nih. Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu. Nah, di mana mungkin sekarang kita kenal adanya istilah PKWT dan PKWTT ya. Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu ya, PKWT dan PKWTT. Yang kedua, perjanjian kerja waktu tertentu PKWT ya, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didasarkan pada yang pertama, jangka waktu. Jadi ada mungkin 1 tahun, 2 tahun ya, dan seterusnya, jangka waktu. Kemudian yang kedua, poin B-nya selesai suatu pekerjaan tertentu. Jadi yang pertama, bisa saja seorang karyawan terus dipekerjakan dengan PKWT. Jadi perjanjian kerja waktu tertentu 1 tahun, kemudian 1 tahun lagi, kemudian 1 tahun lagi. Yang kedua, ketika suatu pekerjaan sudah selesai, ya udah putus hubungan pekerja dengan si pemberi kerja. Nah, yang jadi sorotan adalah di pasal 3-nya, di ayat 3. Jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 2, ini ya, pada ayat 2, ditentukan berdasarkan perjanjian kerja. Jadi misalnya perjanjian kerjanya 1 tahun, ya udah 1 tahun berakhir. 2 tahun berakhir. Nah ini Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah disahkan ya. Kemudian ini yang dituntut, ini yang digugat di MK, dan gugatan ini dikabulkan oleh MK. Menjadi seperti ini bunyinya. Jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 2, ditentukan berdasarkan perjanjian kerja
ya, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai menjadi nih jangka waktu selesainya suatu pekerjaan tertentu dibuat tidak melebihi paling lama 5 tahun, termasuk jika terdapat perpanjangan. Artinya apa? Berarti PKWT itu hanya berlaku sampai 5 tahun. Entah itu pekerjaannya masih ada atau tidak ada. Nah, di sini perusahaan ketika jangka waktu 5 tahun ya udah stop, tidak ada lagi namanya PKWT. Maka menurut pandangan saya ini harus menjadi PKWTT. Nah, akan tetapi dikhawatirkan ketika sudah 5 tahun, si perusahaan memutuskan hubungan kerja oleh pekerja. Jadi hanya batas 5 tahun lagi, dia tidak bisa 6 tahun lagi, tidak. Kenapa? Mungkin perusahaannya tidak mau mengangkat karyawannya menjadi karyawan tetap, tidak mau mengangkat karyawannya menjadi PKWTT, yang tadinya PKWT menjadi PKWTT. Nah, begitu 5 tahun diputuslah hubungan pekerjaan, maka si karyawan itu, si perusahaan itu akan mencari orang lain lagi. Karena apa? Batas 5 tahun. Nah, ini menjadi bagi saya mungkin ini menjadi si malakama. Ada yang beruntung jika perusahaannya mau mengangkat karyawannya menjadi karyawan tetap. Jika tidak beruntung, mungkin saja perusahaannya tidak mau mengangkat karyawan menjadi karyawan tetap, hanya batas 5 tahun. Maka ketika sudah 5 tahun, putuslah hubungan suatu pekerjaan. Nah, saya fokus ke pasal ini. Mudah-mudahan menjadi perhatian bagi kita semua. Dan jika saya keliru, saya mohon maaf ya. Jika saya keliru, saya mohon maaf. Saya bandingkan jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu sebagaimana pada ayat 2 nih, perjanjian kerja waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 jangka waktu dan juga selesai pekerjaan ya. Ditentukan berdasarkan perjanjian kerja. Nah, ini disebutkan berdasarkan perjanjian kerja. Misalkan perjanjian kerja 1 tahun atau 2 tahun, kemudian awal kontrak lagi 1 tahun lagi, atau ketika suatu pekerjaan sudah selesai maka putuslah hubungan pekerjaan. Nah, bertentangan katanya dengan Undang-Undang 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, tidak dimaknai. Nah, maka MK mengabulkan tuntutan Partai Buruh dan Serikat Pekerja. Jangka waktu selesainya suatu pekerjaan tertentu dibuat tidak melebihi paling lama 5 tahun. Tidak melebihi paling lama 5 tahun. Termasuk jika terdapat perpanjangan. Nah, jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditentukan berdasarkan perjanjian kerja. Berdasarkan perjanjian kerja. Jika perjanjian kerjanya 1 tahun, terus 1 tahun lagi, 1 tahun lagi, 1 tahun, maka akan selamanya menjadi karyawan kontrak. Nah, dengan ini mudah-mudahan perusahaan patuh mau mengangkat karyawan menjadi karyawan tetap atau dari PKWT menjadi PKWTT. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya bahas. Jika ada yang keliru, sekali lagi saya mohon maaf. Mungkin jika ada kesalahan, dan mari kita berdiskusi di kolom komentar ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.